Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz? Semoga anak-anak Ustadz dalam keadaan sehat ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai cara membuat cover presentasi yang menarik. Langsung saja kita buka latihan kita pada pertemuan kita pekan lalu. Ingat, kita kemarin menyimpan di bagian dokumen dan dengan nama latihan cover menarik. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan menambahkan beberapa komponen, di mana kita akan menambahkan di bagian rak buku ini kita akan menambahkan beberapa buku. Kemudian di bagian papan tulis ini kita juga akan menambahkannya. Seperti apa nanti? Nah, yuk kita sama-sama belajarnya. Yang pertama tentunya kita masih terhubung dengan namanya internet, karena kita untuk mencari buku atau gambar buku kita cari di Google saja. Kita buka Google-nya, kemudian di sini kita ketikkan Google. Seperti biasa anak-anak Ustadz, kita fokus di bagian image. Kemudian kita ketikkan di situ buku vektor PNG aja. Nah, sudah muncul beberapa buku. Selanjutnya kita cari buku yang tegak, nak. Mungkin ini boleh juga. Kita pakai yang ini saja ya. Klik kanan, pilih Save Image as untuk menyimpan. Kemudian di situ ketikkan buku 1 saja. Save. Ingat, di pertemuan kita kemarin kita memasukkan dan menghapus backgroundnya kalau ada backgroundnya. Pilih Insert Picture this device. Kita akan memasukkan buku tersebut. Ini buku 1, kemudian klik Insert. Nah, di sini masih ada namanya background putih. Ingat, kita hapus bagian backgroundnya dengan cara klik bagian Picture Format, kemudian pilih Remove Background. Nah, masih ingat kan, kalau warna pink itu maka dia akan terhapus. Jadi kita harus menseleksinya dengan cara Make Area to Keep. Kita hilangkan warna pink ini biar gambarnya tidak terhapus semua. Nah, ini ya, kita tes. Nih, kita perbesar aja, nak, tampilannya biar mudah. Ini garis nih nggak dihapus nih. Maaf, salah. Clip area. Nah, kemudian ini. Nah, selanjutnya di sini kan masih ada background warna putih. Kita hapus saja, Make Area to Remove. Jadi ini. Nah, ini dihapus karena di sini kita akan menghapus dan mengambil bukunya. Ingat anak-anak Ustadz, perlahan-lahan ya cara menghapusnya. Diperbesar aja gambarnya kalau misalnya kurang begitu jelas. Nah, ini juga nih kayaknya. Nah, perlahan-lahan. Nah, seperti inilah kira-kira. Sini ada sih. Nah, kira-kira seperti ini anak-anak Ustadz. Selanjutnya apa? Ingat, oh di sini masih ada satu nih. Lakukan dengan perlahan-lahan supaya gambar yang dihasilkan rapi. Nah, cukuplah seperti ini. Selanjutnya keep change untuk melihat perubahan. Oke, seperti ini. Kita taruh buku ini di bagian
rak buku, diperkecil gambarnya. Nah, diatur ya. Nah, Ustadz. Nah, seperti ini. Kemudian apa, Ustadz? Kita cari lagi buku, masih cari yang buku. Sekiranya ini mungkin bisa. Tengok dulu. Oh, itu kurang bagus. Kita cari lagi yang tumpukan buku aja. Nah, coba nih seleksi. Gambarnya kurang bagus. Nah, ini boleh juga nih, gambarnya bagus, save aja. Kalau tadi buku 1, sekarang jadi buku 2. Ingat di bagian insert, kemudian pilih picture this device, buku 2 kita ambil. Nah, kita kecilkan, kita taruh aja di sini. Perbesar. Nah, kita tambahkan satu lagi bukunya, nak, biar nampak hidup rak bukunya. Bolehlah kita pakai ini aja ya. Buku 3, baru save. Klik bagian insert, masih sama seperti yang tadi, buku 3. Nah, kita kecilkan. Kita kecilkan. Nah, ini dia, nak, bedanya. Kalau berbasis PNG atau ekstensinya PNG, jadi gambar backgroundnya itu biasanya hilang seperti ini. Jadi kita nggak perlu hapus background gambar tersebut karena langsung transparan. Oke. Nah, ada satu lagi nih. Di rak kosong ini, kita bagian atas ini, kita akan memberikan ikon Al-Quran. Jadi kita akan memasukkan gambar Al-Quran di situ. Kita cari namanya Al-Quran PNG. Nah, ini dia. Kita cari yang mana ya, yang bagus. Coba kita ini kan aja Nani. Ya udah, kita pakai vektor aja ya biar bagus. Nah, yang vektor saja kita seleksi. Kita coba cari di bawahnya gambar yang sesuai. Oh, tapi nggak bagus. Sabar ya anak-anak Ustadz, cari perlahan-lahan. Kita cari gambar yang bagus. Oh, ini mungkin bagus. Yang ini aja ya kita pakai. Baik, klik kanan, pilih save image as, kemudian di situ kita tuliskan Al-Quran. Al-Quran sajalah, ikon Al-Quran. Dan klik picture
klik insert, klik picture, this device. Selanjutnya kita masukkan logonya. Ini mau taruh di mana Ustadz? Yang ini kita akan menaruhnya di bagian atas di sini nak, di atas rak buku. Kita perbesar dulu gambarnya. Ustadz, itu kok mereng gitu, kurang pas. Nah, di bagian ini ketika kita klik gambar, di bagian atas ini ada namanya rotasi. Jadi kita bisa memutar sedikit saja. Nah, nih lihat perbedaan kursornya. Dia menjadi hitam panah. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan pas sekali nak. Nah, gini. Baik, selanjutnya apa Ustadz? Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa tulisan di bagian papan putih ini. Caranya klik insert, kemudian pilih aja di text box. Nah, text box ini kita bisa menuliskan beberapa text box ini untuk membuat atau mengetikkan beberapa kalimat di dalam kotak. Nah, seperti ini. Kita perbesar aja, di situ kita tuliskan absensi siswa. Nah, ini nak di text box itu kita kecilkan. Nah, kemudian fontnya kita kecilkan sedikit, kita pakai yang 16 saja. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya klik kanan, pilih copy, kemudian klik kanan, pilih paste. Nah, setelah itu kita ubah absensi siswa di sini menjadi janji siswa. Nah, kita ini paragraf center. Nah, kemudian kita copy lagi nih janji siswanya, klik kanan, pilih copy, kemudian klik kanan, pilih paste. Di sini Ustaz akan memberikan namanya motivasi diri. Nah, font di sini nah, anak-anak Ustadz bisa juga merubah fontnya. Misalnya absensi siswa kita ubah menjadi Arial Narrow, sedangkan janji siswa kita bisa ngubah fontnya itu, kita cari yang font yang cantik saja, misalnya Bruscript. Nah, seperti ini dia. Nah, ini juga bisa cari anak-anak Ustadz nanti, cari font yang menurut anak-anak Ustadz bagus. Misalnya motivasi diri. Tentunya kalau misalnya tulisannya kecil, kita perbesar saja. Boleh seperti ini, nggak apa-apa. Motivasi diri. Buat sebagus mungkin ya nak, karena anak-anak Ustadz jago berkreasi. Nah, seperti ini. Selanjutnya apa lagi Ustadz? Selanjutnya di bagian papan tulis ini kita akan memberikan judul presentasi kita. Misalnya di sini. Nah, misalnya di situ kita ambil dulu text box-nya dari text box yang ada di papan tulis putih ini. Kita klik kanan, kita kopikan aja. Klik kanan biar apa? Biar kita nggak perlu memasukkan insert text box lagi. Jadi cukup dengan di copy paste, kita ubah tulisannya saja. Biar lebih cepat. Nah, misalnya di sini kita perbesar dulu. Di sini Ustadz menuliskan 7 karakter misalnya.
7 karakter. Kita copy lagi, kita paste, taruh di bawahnya SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, kita perbesar juga nak. Kita perbesar textboxnya, kemudian kita perbesar tulisannya. Jangan lupa ini kan tulisannya warna putih, jadi kita ubah menjadi tulisannya, maaf Ustaz ulangi, ini tulisannya kan warna hitam jadi gelap, kita ubah menjadi tulisan warna putih. Biar apa? Biar kelihatan jelas. Nah, bahwa itu judulnya itu tidak kontras. Jadi kita membuat supaya judulnya itu kontras dan tulisannya kita ubah. 7 karakter SDIT Al-Madinah Tanjung Pinang. Nah, ini judulnya. Misalnya nanti kita akan menjabarkan ini misalnya. Selanjutnya apa anak-anak Ustadz? Selanjutnya kita copy lagi, kemudian kita paste kembali. Untuk apa? Ingat di presentasi sebelumnya awal-awal kemarin Ustadz jelaskan bahwa dalam membuat presentasi itu harus ada namanya siapa yang mempresentasikan. Misalnya di sini Ustadz menulis di situ Muhammad Alif misalnya. Nah, kita buat aja kecil-kecil aja, nggak perlu besar. Karena misalnya di sini ini contoh Ustadz taruh di sini. Nanti anak-anak Ustadz bisa berkreasi sendiri. Tulisannya Ustadz kasih ini saja. Sedangkan ini kita juga bisa merubah tulisannya. Misalnya kita cari tulisan yang bagus ya. Misalnya ini saja. Atau ini sajalah misalnya. 7 karakter SDIT Al-Madinah kita ubah menjadi ini dia. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi sebenarnya nak, kita masih panjang nih pembahasannya. Pembahasan berikutnya yaitu kita akan menghubungkan beberapa komponen ini ke internet. Bagaimana caranya? Contoh, di sini Ustadz akan menghubungkan ketika kita nanti klik misalnya di sini gambar Pak Presiden kita ini, maka di situ akan terpampang biografi Bapak Presiden tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita buka dulu browser kita. Kemudian kita klik di sini, kemudian tulis saja Presiden Indonesia. Nah, kemudian kita lihat di sini laman presiden. Oh, bukan ini nak, bukan ini. Tapi kita cari aja nih. Tunggu dulu. Tunggu ya nak, Ustadz skip aja, Ustadz skip dulu ya. Ustadz pause dulu. Baik anak-anak Ustadz, melanjutkan pembahasan kita. Kita akan menghubungkan gambar-gambar ini ke laman internet atau ke internet, dimana ketika kita klik gambar presiden misalnya, maka secara otomatis kita bisa mempelajari kapan presiden itu lahir, kemudian berapa kapan presiden itu lahir, berasal dari mana. Jadi biografi presiden itu
akan kita ketahui. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya tentunya kita harus juga masih terhubung dengan namanya internet. Selanjutnya, kita buka browser kita, kemudian kita arahkan ke bagian Google aja. Klik Google. Selanjutnya kita ketikkan di situ Presiden Indonesia. Kita enter. Akan muncul beberapa gambar presiden. Nah, kita fokus di bagian ID wikipedia.org. Nah, kita klik ini. Di sini kan muncul nih daftar presiden Indonesia. Kita pilih. Nah, ini nak, kita juga bisa belajar tentang sejarah presiden kita, mulai dari yang pertama siapa namanya, kemudian sampai yang sekarang. Nah, kita fokus pada presiden yang ketujuh ini, Joko Widodo. Nah, Pak Jokowi ini, nah kita klik ini. Nah, kita akan menghubungkan gambar tersebut ke sini. Nah, pertama kita copy dulu laman di sini. Klik, kemudian di blok kita klik kanan, pilih copy. Selanjutnya di bagian PowerPoint kita buka. Nah, di sini nak, untuk menghubungkan ke internet caranya klik gambarnya, kemudian klik kanan, kemudian di sini ada fasilitas hyperlink. Nah, setelah bagian hyperlink kita klik di bagian browse pack. Nah, kita pastekan di situ. Seperti ini. Atau bisa juga seperti ini, klik kanan, pilih paste. Selanjutnya oke. Nah, sudah jadi nih linknya. Nanti kita simulasi ya. Selanjutnya apa lagi Ustadz? Selanjutnya kita cari juga gambar wakil presiden. Nah, buka lagi di sini nak. Kita di bagian Wikipedia juga. Di situ kita coba di situ Google kembali wakil presiden Indonesia. Nah, ini dia, kita coba nih daftar wakil presiden Indonesia Wikipedia. Nah, klik di sini, kemudian lihat di bagian di sini kita ini dia Pak Ma'ruf Amin di sini nak. Klik di bagian ini, kemudian kita blok seperti biasa, klik kanan, pilih copy. Selanjutnya kita pastekan ke gambar wakil presiden. Kita pilih browse text, klik kanan dan paste. Ingat, paste. Nah, ini sudah selesai nih. Nah, belum Ustadz. Ini masih ada. Nah, Al-Quran di sini nak, kita juga akan menghubungkan nih presentasi kita nanti ketika kita klik bagian Al-Quran. Jadi kita bisa membaca Al-Quran secara online. Bagaimana caranya? Nah, klik bagian browser, pilih di situ, tetap di Google, kemudian pilih Al-Quran online. Nah, ini dia ada. Mulai Al-Quran Online Indonesia. Di bagian Quran Kemenak go.id kita ambil yang ini saja. Nah, ini kan. Kita buka website punya Kemenak. Wah, internetnya agak lambat nih kayaknya. Punya Kemenak. Nah, akhirnya kebuka, alhamdulillah. Nah, ini dia, kita copy paste di sini. Quran Kemenak ini kita klik kanan, pilih copy. Nah, di sini nak. Jadi kita bisa membacanya secara online. Nah, kemudian kita kembali ke
presentasi kita, klik kanan, pilih hyperlink. Ingat di blok bagian Al-Qur'annya, kemudian pilih hyperlink, kemudian pilih browse pack, klik kanan dan paste, klik OK. Nah, tampilannya seperti apa itu Ustadz? Nah, ayo nak kita jalankan latihan presentasi kita. Nah, ini dia. Ketika kita klik gambar presiden kita, misalnya ini, di situ akan ada link atau ada tulisan yang mengarah ke Wikipedia. Ketika kita klik, maka dia akan mengarah ke biografi presiden kita, Joko Widodo. Nah, Insinyur Haji Joko Widodo. Nah, itu dia. Selanjutnya, ketika kita pindahkan ke bagian wakil presiden, nah, kita klik, maka dia akan mengarah ke bagian Pak Ma'ruf Amin. Nah, begitu juga dengan Al-Quran ini. Ketika kita klik, nah, dia akan mengarah ke quran.go.id. Nah, itu dia nak. Nah, untuk anak-anak Ustadz, jangan lupa di bagian absensi siswa, janji siswa, dan motivasi diri, kita juga akan menghubungkannya. Caranya bagaimana? Nah, kita kembali dulu ke bagian PowerPoint kita sebelum di preview. Nah, ini tugasnya nanti anak-anak Ustadz hubungkan di bagian absensi siswa. Jadi anak-anak Ustadz sebelumnya harus membuat absensi di Microsoft Excel. Nanti kita akan menghubungkannya. Kemudian janji siswa. Nah, kemarin kan kita sudah tuh membuat namanya presentasi tentang janji siswa. Nah, nanti kita akan hubungkannya. Dan motivasi diri, kita juga akan menghubungkannya ke karangan kita kemarin. Apa judulnya? Aku ingin ke sekolah. Nah, itu anak-anak Ustadz. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu file kerjaan kita biar perubahan yang kita lakukan itu tersimpan dengan baik. Baik, Ustaz akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Insya Allah di pekan berikutnya kita akan melanjutkannya. Tinggal sedikit lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.